Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Selasa, tanggal 17 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Akhir-akhir ini telah berkembang transportasi baik darat, laut, udara mengalami suatu perubahan dinamika secara dinamika, transportasinya secara dinamika sehubungan dengan perkembangan teknologi yang semakin dinamis, semakin berubah, adanya berbagai macam penemuan dan berbagai macam model-model desain dan sebagainya, sehingga untuk masa depannya, untuk waktu yang akan datang, kemungkinan bahwa transportasi udara akan menjadi pilihan yang terbaik buat bangsa. Sekarang sudah ada beberapa negara yang sudah mencanangkan mengenai transportasi udara seperti taksi ya. Itu konon kabarnya seperti taksi Grab gitu ya. Jadi bukan seperti penerbangan komersial, tapi penerbangan yang seperti taksi lah ya. Taksi itu dibilangnya juga taksi ya. Saya sedikit memberikan satu masukan saja bahwa di negeri kita, di Indonesia ini, sesungguhnya masalah kedisiplinan itulah yang harus diutamakan, yang harus diprioritaskan, dan yang harus didahulukan. Keselamatan bangsa, keselamatan masyarakat, keselamatan diri kita masing-masing. Apabila hal itu sudah sudah beroperasi di Indonesia, tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transportasi melalui udara, seperti yang saya katakan tadi, taksi ya, taksi udara itu berupa seperti ojol ya, Grab atau seperti Gojek ya. Jadi di mana kita memerlukan, kemudian kita memanggilnya secara ya melalui komunikasi telepon dan sebagainya, seperti itu ya. Pertama adalah masalah keselamatan nyawa ya, keselamatan jiwa. Karena apa? Karena belum ada standarisasi daripada keselamatan itu sendiri. Misalnya ketinggian daripada transportasi udara, kalau kapal terbang itu sudah jelas ya, mungkin sekitar 3.000 meter atau pokoknya di atas gunung ya, yang jelas itu ya, sampai berapa ya, mungkin kalau di itu kan di India itu di Nepal itu kan gunungnya 8.000 ya, 8.000, hampir 9.000. Kemungkinan pesawat komersial tidak sampai ke itu ya, mungkin tidak melewati jalur itu ya. Mungkin bisa saja 10.000, tapi tidak karena semakin tinggi semakin udara juga semakin menipis, dan kemungkinan bisa masuk kepada ruang hampa udara, sehingga kemungkinan ya sekitar mungkin 5.000 ya, 5.000 meter ya, mungkin di atas gunung lah yang jelas itu ya. Adapun misalnya seperti taksi udara sudah diberlakukan, itu kan pasti berseliweran di atas ya. Tentu harus ada standarisasi keselamatan, terutama seperti misalnya kabel ya, itu kabel-kabel listrik ya. Sutet itu kan mungkin tingginya bisa berapa itu, 50-an meter ya, mungkin sampai 100 meter, sehingga misalnya sudah beroperasi itu taksi udara bisa di atas daripada sutet. Pertama itu yang paling berbahaya itu ya, sutet. Kemudian gedung mungkin tidak mungkin bisa saja terbang di atas
jalan-jalan ya, di atas jalan, di atas ruas jalan. Akan tetapi yang paling berbahaya itu sutet ya. Kemudian harus menyediakan seperti lapangan parkir ya, lapangan parkir pesawatnya, atau mungkin seperti apa sih di situ bilangnya, seperti drone ya. Jadi drone terbang bisa dikomersialkan gitu ya, bisa mengangkut orang seperti itu ya. Jadi apa namanya, kabarnya akhir-akhir ini berkembang kemajuan daripada teknologi apa namanya, aeronautika ya, teknologi dirgantara. Kemudian apa namanya, pelatihan daripada dibilang apa, pilot apa kalau begitu ya, seperti drivernya lah, taksi drivernya itu harus apa namanya, harus benar-benar disiplinnya, tidak bisa apa sih namanya seenaknya gitu ya, bisa terbang apa namanya, kendaraannya bisa terbang, kemudian seenaknya bisa, karena di atas itu bebas kemana-mana gitu kan, seenaknya gitu. Harus mengetahui jalur-jalur, pokoknya harus melalui training ya, harus melalui apa namanya, peningkatan daripada skillnya untuk pertama membaca koordinat ya, membaca apa namanya, sinyal-sinyal, kemudian dapat membaca situasi seperti cuaca, kemudian apalagi ya, banyak hal yang harus diketahui sebetulnya untuk apa namanya, untuk melakukan aktivitas di udara seperti itu ya. Sinyal itu pengaruh juga ya, kalau apa namanya di udara itu, seperti pesawat juga kalau tidak ada sinyal juga kan repot gitu kan, tidak bisa berhubungan dengan apa namanya, apa yang di ini, misalnya di menara, apa berhubungan dengan bandara, berhubungan dengan dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Jadi sebetulnya kita juga merasa apa sih namanya, merasa berbangga ya dengan kemajuan teknologi ini, akan tetapi tidak sama seperti apa namanya yang telah berlangsung sekarang ini, yaitu di penerbangan komersial, di mana ketinggiannya sudah ditentukan, di mana keselamatannya sudah di apa namanya, sudah distandarisasi, kemudian standarisasi apa namanya, mesin-mesinnya, sampai seberapa layaknya untuk terbang, sampai seberapa apa namanya, layaknya masih dipergunakan mesinnya, apa namanya, kemudian instrumennya, kemudian apa dan sebagainya lah. Begitu juga dengan, karena ini juga kan menyangkut bisnis ya, jadi kemungkinan kalau seperti sekarang ini kan kadang-kadang angkot apa segala itu sudah apa sih namanya, sudah tua ya, sudah hampir tidak bisa dipergunakan lagi, kemudian masih beroperasi itu untuk keselamatan masih kurang ya. Akan tetapi itu kan di darat, jadi tidak seperti yang di udara tadi itu ya. Kalau di udara itu bisa langsung jatuh ya, terutama itu seperti apa sih, kitirannya itulah, itu apa namanya, baling-baling kan itu saya lihat di drone itu kan melalui atau mempergunakan seperti apa namanya, dinamo, seperti itu kan bisa terbakar ya dinamo itu kan, karena dinamo kan itu kan gulungan apa sih namanya, gulungan kabel ya, itu kan bisa terbakar gitu. Kalau terbakar kan berarti kipasnya kan nggak apa namanya, nggak berjalan gitu ya, kipasnya tidak muter. Kalau kipasnya tidak muter artinya kan tidak ada tekanan ke atas, tidak ada daya angkat ke atas gitu, seperti itu. Jadi ya itulah, kita juga tidak begitu tahu persisnya, akan tetapi melihat daripada perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, melalui drone yang bisa mengangkut orang, bisa dijadikan sebagai komoditas bisnis, bisa dijadikan sebagai transportasi udara dan lain sebagainya. Itulah yang sebetulnya apa namanya, menurut saya itu sesuatu hal yang apa namanya, ada plus minusnya ya. Plusnya tentu saja kita mencapai satu kesempatan dengan baik, misalnya dari rumah ke kantor dalam waktu tertentu ya, bisa waktunya singkat, menghemat apa namanya, tenaga, menghemat waktu, kemudian dan lain sebagainya.
Dan selanjutnya apa namanya, tentu saja banyak barang-barang yang usang ya, seperti kendaraan, mobil, motor dan sebagainya pasti akan mengalami satu perubahan yang drastis. Apa itu harganya, apakah itu modelnya dan lain sebagainya. Pokoknya banyak pengaruhnya. Saya kira itu saja hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.